Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara GIP episode keempat, GIP Talk episode keempat. Semoga sobat profesional dan sobat pelajar dimanapun berada dalam keadaan fit, keadaan sehat, bisa mengikuti selama 1 jam ke depan. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita yang nggak kalah hebat hari ini, Mas Andi Tinelung Nur Ilahi. Selamat datang, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Fembi. Apa kabar semuanya nih? Baik. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu nih, Mas. Sudah ada siapa nih ya? Ada Krestella. Dari mana nih ya? Mudah-mudahan teman-teman juga bisa join juga yang di Zoom. Yang udah gabung di Zoom juga apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Selamat bergabung. Selamat datang di IG Talk episode keempat. Dari mana ini boleh sebutin? Saya sedikit ada pengumuman sebelum kita mulai ketik, Mas. Izin. Jadi minggu lalu kita udah ngumumin nama pemenang penanya terbaik. Pak Teten itu dari Lombok atau dari Tangerang, saya agak lupa, maaf. Jadi kalau misalnya ada saudaranya atau mudah-mudahan Pak Teten hari ini nonton juga yang di Indonesia, bisa hubungi admin kami untuk penyerahan hadiahnya. Dan buat teman-teman juga yang udah bergabung, terus ikuti terus sampai akhir acara, karena nanti di sesi Q&A, Mas Andi Tinelung akan memilih salah satu penanya terbaik untuk dikasih hadiah voucher, atau enggak, kalau untuk teman-teman sobat pelajar, sobat profesional yang dari Indonesia, itu akan dapat voucher 100.000. Untuk teman-teman yang di Jerman akan dapatkan good sign Rewe. Kayak gitu. Jadi tongkrongin terus IG Talk kita ya. Oh ya, dari Krestella. Saya murid GIP, Kak. Ya, selamat datang. Oke nih, Mas. Kita, nggak kerasa nih, udah 1 bulan penuh puasa kemarin. Gimana kemarin, Mas? Tanya, Mas. Lancar-lancar? Alhamdulillah puasa lancar-lancar dan diberi kesehatan. Jadi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa. Lebaran gimana, Mas? Opor atau Mas makan apa nih? Lebaran yang jelas ada lontong. Kalau ketupat nggak ada, jadi bikin lontong. Terus ada apa sih? Ya kayak sayurnya gitu ya, sayur lodeh untuk ketupat. Terus ada semur, ada apa ya, ikan teri. Ya, standar Wah. Lebaran lah, cuma kurang rendang aja. Kurang rendang ya. Jadi nggak nendang dong dia, Mas ya. Iya, kurang rendang. Alhamdulillah lah, berasa juga lah. Siap. Berasa lebarannya ya, suasana lebarannya Mm-mm. ya. Ini di Berlin atau di mana nih, Mas? Mohon maaf. Di Berlin, di Berlin. Oh, di Berlin. Oke. Berarti kumpul keluarga kumpul virtual aja nih, via Zoom gitu atau gimana, Mas? Keluarga di sini, istri Oh, saya, udah di sini. anak-anak di sini. Iya, Oke. iya. Alhamdulillah, mantap. Kita semua di sini. Ya, siap. Oke. Saya akan memperkenalkan sedikit tentang Mas Andi nih. Mas Andi Tinelong ini adalah seorang diplomatic mission dari kedutaan Brunei ya, Mas. Betul, betul. Juga kontributor berita dari Metro TV. Nah, karena sesuai tema hari ini kita membahas tentang media, tentunya Mas Andi ini kita akan gali nih ilmunya tentang ilmu jurnalistik, ya, gimana caranya mengkemas berita yang baik gitu sebagai kontributor, atau nanti teman-teman misalnya yang tertarik nih jadi freelancer pewarta, mungkin bisa juga nih gali ilmunya Mas Andi nih. Silahkan ya, nanti kita buka 2 sesi nanti di di Q&A, kesempatan 3 penanya bagi di Zoom, sama sobat pelajar juga di IG Instagram-nya. Kayak gitu. Oke, Mas. Gimana nih, Mas? Boleh nggak ceritain dulu, sebenarnya apa sih diplomatic mission itu, Mas? Sebelum ke situ, saya mau Siap. ngucapin selamat Lebaran dulu buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga juga puasa bulan Ramadan mendapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan pertanyaan PMB tadi, diplomatic mission itu adalah suatu misi diplomatik, ya. Jadi di situ ada kedutaan-kedutaan, beberapa kedutaan seluruh dunia, kemudian juga ada UN, lalu juga Vatikan.
ya, misi Vatikan. Jadi memang mereka adalah perwakilan-perwakilan setiap negara dan juga organisasi internasional seperti juga WHO, kemudian UNESCO dan lain sebagainya. Gitu, Feb. Siap. Wah, mantap. Terus gimana Mas ceritanya kerja di diplomatic mission, tapi bisa juga sebagai kontributor berita Metro TV nih? Wah, menarik banget nih. Bisa gitu ya, Mas? Panjang sih ceritanya. Jadi memang saya kontributor itu sudah dari tahun 2012 ya. Saya diminta oleh Metro TV saat itu, yang memang mereka sedang membuka kesempatan untuk mengadakan atau menyiapkan para jurnalis-jurnalis di luar Indonesia, karena memang mereka kekurangan orang. Karena kalau memang mereka mengirimkan jurnalis keluar, itu mereka perlu biaya yang cukup besar. Sehingga mereka mencari orang-orang yang kira-kira bersedia untuk, dan juga mempunyai pengalaman, ataupun juga mempunyai kemauan dalam hal memberikan pemberitaan kepada masyarakat. Nah, saat itu ya kebetulan saya ada kawan yang memang bekerja di Metro TV, dan yang bersangkutan menanyakan ke saya apakah saya bersedia. Pada saat itu sebelumnya saya memang bekerja di KBRI. Nah, saat itu saya bekerja di KBRI, dan saya sampaikan bahwa nggak mungkin kalau saya sebagai pewarta saya kerja juga di KBRI karena nanti ada dualisme, saya bilang gitu kan. Betul. Akhirnya berjalannya waktu memang pada saat itu saya kemudian mengundurkan diri dari KBRI, saya berpindah bekerja di Kedutaan Brunei. Nah, setelah itu kemudian saya mulai sebagai kontributor Metro TV untuk Jerman. Ya, memang tidak bisa secara full time, artinya saya harus menyesuaikan kondisi waktu antara bekerja di Kedutaan Brunei dan juga pekerjaan saya sebagai kontributor Metro TV. Ya, pintar-pintarnya bagi waktu aja lah. Gitu ceritanya. Cerita singkatnya kayak gitu. Siap. Tapi ada kemungkinan juga nggak sih Mas, misalnya student-student yang di sini juga bisa jadi seorang freelancer atau jadi kontributor berita Metro TV atau TV News yang lain gitu? Oh, mungkin sekali. Sangat mungkin. Karena memang beberapa kawan kontributor yang di tempat lain seperti di Thailand, kemudian ada di Malaysia, lalu ada juga di Filipina, itu memang kebanyakan mereka mahasiswa S2, mahasiswa S3, ada juga mahasiswa yang program S1. Di Malaysia ada 3 orang program S1, kemudian di Filipina ada program S3. Nah, jadi memang sebetulnya tidak harus mereka-mereka yang mempunyai background jurnalis untuk dijadikan freelancer, baik itu Metro TV ataupun TV-TV yang lainnya. Ini berdasarkan dari rekomendasi atau pertemanan yang mungkin, misalnya nih saya kenal Fembi, gitu. Suatu saat mungkin saya sudah cukuplah sebagai kontributor Metro TV. Terus saya bisa menawarkan ke Fembi, kemudian saya bisa memberikan rekomendasi ke Metro TV di Jakarta. Ini ada Fembi, mahasiswa bla 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 gitu. Nah, nanti kontaknya mereka berdua. Oke. Jadi memang banyak juga yang mahasiswa sebagai freelancer jurnalis. Oke. Siap Mas. Mas, kita agak sedikit ngebut nih. Kayak namanya apa? Katanya sih Mas, dengar-dengar kalau berita-berita media cetak atau misalnya media besar gitu, konon katanya nih, bener apa enggak ya? Kita confirm nih sama Mas Andi. Itu ada semacam pesanan gitu, Mas. Jadi lu laporin kondisi hari ini misalnya tentang COVID lah gitu kan. Tapi datanya jangan ini misalnya gitu kan. Saya nggak tahu nih Mas, gimana sepengalaman Mas Andi ini gimana nih? Iya, jadi Indonesia itu punya undang-undang pers. Jadi kita based off undang-undang pers ini, berdasarkan undang-undang pers tahun 1999 yang saat itu dibuat oleh Presiden B.J. Habibie. Jadi setelah reformasi, kemudian dibuatlah undang-undang pers baru, di situ menyakup semua tentang penyelenggaraan pers Indonesia, kemudian mengatur tentang prinsip-prinsipnya, juga hak-hak penyelenggaraan persnya, ketentuan-ketentuannya. Jadi memang kemudian juga selain Undang-Undang Pers tahun 99 itu, ada juga kode etik jurnalistik. Ya. Kode etik jurnalistik itu mengatur semua ya tentang jurnalistik di Indonesia. Karena memang kode jurnalistik ini dibuat oleh Perhimpunan Wartawan di Indonesia. Dan juga kode etik ini kita harus bisa
jalankan karena memang beberapa banyak hal yang harus kita ketahui dan kita jalankan dalam hal mengenai pemberitaan, baik itu tertulis, baik itu melalui media mainstream, apalagi sekarang ada media sosial gitu ya. Nah, jadi berdasarkan based on undang-undang pers tadi dan juga based on kode etik jurnalistik, kita tidak bisa menyampaikan berita itu berdasarkan pesanan. Jadi di situ tertulis bahwa wartawan ataupun kantor berita harus menyampaikan berita secara faktual ya dan secara ya artinya benar lah ya dan harus berimbang. Jadi misalnya nih, saya memberitakan tentang si A, ya udah bla 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 bla, terus juga saya harus memberitakan tentang si B. Jadi misalnya ada kedua orang yang sedang berseteru, saya harus mengetahui si A bagaimana, si B bagaimana, kita sampaikan dua-duanya gitu. Nah, jadi harus berimbang seperti itu. Kalau pesanan mungkin di era sebelumnya iya ya. Saya juga pernah dengar di era zaman dulu demikian. Nah, setelah ada kebebasan pers, nah kita nggak bisa ada pesanan, bahkan wartawan itu dilarang untuk menerima uang ya selain daripada gaji seperti itu. Wow. Itulah kira-kira, Family. Siap, menarik banget. Berarti jadi nggak benar itu ya? Jadi nggak benar. Jadi mungkin kalaupun ada oknum ya, tapi Oknum ya, okay. secara undang-undang dan secara kode etik itu nggak boleh. Kita harus menyampaikan hal yang fakta, yang faktual, hal kebenaran, dan harus berimbang. Gitu. Siap. Nah, terkait dengan corona nih, Mas Andi. Gimana nih penanganan menurut Mas Andi maksudnya secara medis, terus secara komunikasi jurnalisnya gitu dari pemerintah, terus dari informasi dari media itu kira-kira kalau dibandingin sama di Jerman itu gimana ya, Mas? Ya. Komparasinya. Jadi saya juga beberapa kali diminta untuk menyampaikan laporan pemberitaan mengenai kondisi di Jerman perihal COVID-19 ini ya. Saya mungkin awalnya dari Jerman dulu kali ya. Ya, siap. Jadi Jerman ini memang mungkin juga beberapa teman sudah mengetahui juga dari media setempat, media di Jerman, kalau COVID-19 ini mulai terdeteksi di Jerman itu kan tanggal 28 Januari. Dari ada satu orang warga negara Jerman daerah Bavaria yang memang tertular oleh orang Tiongkok yang sedang training di perusahaan itu. Jadi orang Tiongkok ini datang, dia training, ya terus ketemulah dengan orang Jerman, biasa kan kalau ada training gitu. Nah, tapi orang Jerman ini nggak ada simptomnya, nggak ada merasa sakit apa-apa, nggak ada gejala gitu. Nah, setelah si orang Tiongkok ini kembali ke negaranya, baru dia ketahuan terkena COVID. Nah, kemudian orang Jerman ini baru juga beritahu ceritanya gitu. Sampai akhirnya klaster pertama ini di perusahaan Jerman ini di daerah Bavaria itu ya sudah, jadi ada beberapa orang yang terkena. Tapi terus menjelang awal Februari itu tidak ada berita-berita yang begitu hot mengenai COVID-19 di Jerman ini. Mereka lebih banyak memberitakan tentang keadaan di Cina, ya di Tiongkok. Nah, barulah bulan Maret itu mulai angkanya naik dan juga mulai banyak pemeriksaan kan, dicek semua kebanyakan orang-orang di Jerman. Lalu baru grafiknya, kurvanya mulai meningkat dan pertengahan Maret itu Jerman memberlakukan lockdown. Tapi lockdown di Jerman sebetulnya tidak lockdown yang totally lockdown. Jerman memberlakukan semi lockdown boleh dibilang. Karena kita masih bisa keluar untuk belanja, supermarket masih buka, apotek masih buka, dokter ya kita masih bisa ke dokter juga masih praktek, rumah sakit ya sowieso gitu kan. Dan juga kayak toko bakery, toko-toko roti juga masih buka. Walaupun sebetulnya kita dibatasi dan diberi peraturan oleh pemerintah Jerman, jangan kita sering-sering keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Jadi memang kalau menurut saya Jerman ini memberlakukan peraturan seperti itu sangat-sangat baik dan terbukti Jerman itu sukses dalam memberlakukan lockdown ini dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di Eropa. Contoh seperti di Italia dan Spanyol, Prancis
mereka sampai begitu ketat sekali dibandingkan dengan Jerman. Jerman masih bisa dikategorikan sangat bukan sangat ya, tapi loker lah, ya agak santai lah gitu. Ya itu tadi karena kita masih bisa keluar. Sementara kalau di Italia dan di Perancis itu kalau nggak ada surat keterangan dan mengisi formulir itu nggak dikasih keluar. Karena beberapa kawan yang memang stay di sana yang juga sebagai kontributor Metro TV juga bercerita kondisinya seperti itu. Apalagi di Italia yang memang di awal-awal banyak sekali korban jiwa ya yang meninggal. Ya. Jadi di Jerman syukur alhamdulillah tidak seperti itu dan tingkat kematian di Jerman juga relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Dan syukurnya juga masyarakat di Jerman ini disiplin. Itu yang beberapa kali saya sampaikan dalam pemberitaan-pemberitaan di Metro TV. Jadi agar masyarakat Indonesia juga mendengar, mengetahui ini loh, kalau mau cepat new normal, ya kita disiplin dulu, gitu kan? Betul. Ya grafiknya juga sebetulnya harus turun juga dulu, gitu loh. Grafik penularan, grafik orang yang tertular, gitu, yang terinfeksi. Nah, itu tentang di Jerman. Ya kembali mengenai COVID di Indonesia, kalau kita lihat sekarang memang COVID angka penularan di Indonesia dalam taraf naik ya kurvanya grafiknya. Masih naik. Dan iya, sebetulnya mungkin dari satu sisi ada baiknya seperti dulu Jerman. Kenapa ya tinggi sekali sampai ratusan ribu? Itu karena Jerman mulai melakukan pengecekan terhadap warganya, gitu kan. Semakin dicek, jadi semakin ketahuan mana yang positif, gitu. Dan jadi Jerman bisa antisipasi khususnya penyediaan rumah sakit, penyediaan ruang ICU, penyediaan ventilatornya segala macam. Itulah makanya Jerman memeriksa kurang lebih sekitar hampir 500.000 orang per minggu. Karena di Indonesia kan Presiden Jokowi juga meminta supaya kalau bisa sampai dengan 10.000 pemeriksaan tuh sehari. Tapi sayangnya kalau nggak salah belum berhasil. Cuma kalau menurut saya sekarang ini tingkat penularan atau tingkat kurva yang meninggi atau meningkat itu mungkin karena juga pemeriksaannya yang semakin intensif terhadap warga Indonesia sehingga bisa ketahuan orang-orang yang positif. Tapi memang sayangnya bisa disayangkan karena ya itu tadi warga masih nggak disiplin ya. Disiplin ya. Kita lihat kemarin ujung-ujung bulan puasa pasar Tanah Abang rame. Ambiar semua. Benar. Ambiar semua. Waduh, gitu. kacau. Kalau kita mau new normal ya new normalnya sebetulnya tunggu dulu deh kalau saya boleh bilang ya. Harusnya karena ya itu ya. Harusnya gitu. Belum tepat berarti sekarang ini. Based on grafik itu kan. Gitu, Fembi. Siap. Mengenai COVID lah kurang lebih kayak gitu. Berarti ya syukurnya sekarang kita di Jerman udah agak longgar ya. Ya, walaupun sebetulnya PSBB-nya masih diberlakukan, kontak verbotnya masih diberlakukan sampai 29 Juni diperpanjang. Betul. Karena di Indonesia di beberapa kota bahkan ada yang sudah mau di stop, sudah selesai. Ya, itu yang masih disayangkan. Ya, kalau sekarang di Jerman kan secara nasional sudah disepakati antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara bagian bahwa nanti jika ada penularan yang berkewajiban mengurusi itu semua adalah bagian setiap per wilayah. Per wilayah ya. Kebijakan itu tidak lagi nasional. Gitu. Jadi menurut Mas Andi ini berarti kebijakan new normal untuk diaplikasiin di Indonesia sebelumnya masih belum tepat ya atau gimana Mas? Dari sisi kesehatan, memang kalau menurut saya ya, mungkin juga saya salah, masih jangan dulu deh gitu. Jangan dulu ya. Dari sisi kesehatan gitu. Tapi kalau dari sisi ekonomi, memang jelas di seluruh negara di dunia pasti semua terkena dampak dari COVID-19 ini. Betul. Orang yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan atau bekerja hanya 50% gajinya jadinya kan. Siap. Ya pedagang-pedagang yang
pendapatan harian, itu yang kasihan kan, seperti juga di Siap. Jerman juga. Betul, betul, betul. Dan juga gastronomi gitu kan. Betul, betul, Toko betul. yang kecil yang dapat penghasilannya per hari. Ya, ya, Ini ya. memang yang kasihan seperti itu. Betul, betul. Ya dari sisi ekonomi mau nggak mau, kalau menurut saya ya memang sudah Harus dibuka ya. lakukan new normal. Tapi itu tadi kuncinya, masyarakat harus disiplin. Itu aja. Siap, Jerman ini siap, kan juga siap. sudah mulai new normal, tapi ya itu kedisiplinan masyarakat juga tetap harus dijalankan. Walaupun sebetulnya di Jerman sendiri ada klaster-klaster baru Ya, nih, gitu, ya. yang Betul, kembali betul. muncul gitu. Mas, Memang dilema. siap, Mas. Mas izin Mas, Iya, terkait siap. dengan maraknya berita hoax nih Mas, terus kan juga ini juga Mas sama kontradiksi juga sama kebebasan berekspresi. Iya. Itu ada tipsnya nggak Mas kita biar yang teman-teman yang jauh dari tanah air ini kita pengen memberikan update status di media sosial atau bikin artikel mungkin tapi biar nggak kena di ban lah kasarnya gitu. Kadang-kadang kalau kita coba update tentang berita seputar berita di Indonesia gitu, tapi dari sisi kita di luar gini kadang kan jadi wah ini dianggap hoax atau misalnya apa gitu. Ada tipsnya nggak Mas kira-kira Mas yang bisa bermanfaat buat teman-teman di mana? Ya sebenarnya kuncinya check and recheck aja sih ya. Mhm. Gitu. Pertama check and recheck. Jadi kalau kita mau atau kita terima satu berita, kita cek sumbernya dari mana, gitu kan. Karena sekarang banyak banget sih berita-berita online ya yang kita nggak tahu kredibilitasnya kan. Betul. Yang penting mereka mencari oplah iklan Oplah gitu loh. iklan, betul pada naik. Kita nggak Traffic tahu. pengunjung Ya. ya, Mas. Iya betul. Jadi kalau saran saya sih mendingan cari media-media online yang kredibel, kemudian juga dicek ke media mainstream, ya. Mhm. Ya itu dia kuncinya tadi check and recheck. Dan kalau kita ingin menuliskan sesuatu berita baik di Facebook kita ataupun di Twitter kita, ya kita harus based on berdasarkan fakta yang memang ada, faktual gitu loh. Jadi ya Betul. sebelum kita nulis, sebelum kita menyampaikan opini, ya kita harus tahu dulu kondisinya berita sebenarnya seperti apa. Baru kita kalau menyampaikan opini. Kalau opini kan itu hak kita sebagai warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan. Based on itu kalau kita nggak boleh nulis, ya itu nggak boleh juga, salah juga karena ada Undang-Undang Dasarnya gitu. Jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar kita mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya kan. Nah, tapi jangan lupa juga kita ada Undang-Undang ITE. Oh iya, sekarang ya Iya, udah salah-salah kita bisa kena, baik iya, salah iya. tulis, baik kita nyampaikan video yang ngawur gitu kan, Benar. ataupun foto yang kita edit jadi ngaco, gitu. Oh Kan iya, kena Undang-Undang ITE. Jadi kebebasan itu kita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 tadi, tapi kita juga harus ingat dengan yaitu tadi Undang-Undang ITE. Jadi memang ada batasan-batasannya. Batasannya yaitu kita nggak boleh menyampaikan hal-hal yang memang nggak benar. Gitu, hoax tadi. Oke, hoax tadi ya. Gitu. Siap, Mas. Mas, Ya. kita agak ini. Ada lagi nih, Mas. Dengar-dengar Mas Andi ini kan jago nih berkomunikasi. Aduh. Terus sering diundang juga jadi imam di masjid nih di WKZ nih di Al-Falah. Itu dulu sempat belajar public speaking nggak sih, Mas? Atau ada tipsnya nggak biar komunikasi itu nggak grogi atau depan halayak umum tuh kita bisa pede ngomong tanpa kadang-kadang kan ngeheng lupa ngomong apa tiba-tiba ngeblank gitu. Iya. Gimana tuh, Mas? Alhamdulillah saya nggak pernah ya kursus public speaking. Alhamdulillah Waduh. kayaknya nih rahmat dari Tuhan lah, suatu pemberian yang buat saya pribadi luar biasa. Jadi memang ya itu tadi learning by doing, pengalaman dari kecil karena memang saya dari kecil suka tampil di depan. Kalau dipanggil guru siapa mau nyanyi, saya tunjuk tangan mau nyanyi. Mantap. Karena memang saya dari kecil hobi nyanyi, gitu, hobi main musik juga, gitu. Jadi ya ada juga orang yang pernah ngasih tahu saya kalau kamu ingin dia juga seorang diplomat,
kalau kamu ingin menyampaikan atau ingin memberikan sambutan atau ingin berpidato, ya kamu caranya ngaca sendiri. Belajarnya di depan kaca, belajar di depan kaca. Jadi kamu bisa lihat mimik kamu bisa lihat gerak-gerak kamu. Nah, seperti itulah. Jadi tapi memang sebetulnya ya itu tadi kebiasaan saya dari kecil, terus juga sejak saya itu tadi dari kecil SMP, SMA saya juga suka tampil di depan panggung. Kebetulan juga saya aktif di OSIS. Jadi sudah biasa berdiskusi, menyampaikan hal-hal di depan umum. Ya itulah tadi rahmat dari Tuhan deh kalau boleh saya bilang. Alhamdulillah. Kalau diminta WKZ ya karena memang saya pernah sebagai pengurus juga WKZ dan pernah dipercaya sebagai pengurus yang mengurusi tentang sholat Jumat. Jadi saya mencari khotibnya, mengatur sholat Jumatnya. Ya kadang-kadang kalau nggak ada khotibnya ya mau nggak mau saya sendiri. Berjalannya waktu ke belakang, kemudian berganti, ya alhamdulillah masih dipercaya sebagai pembicara lah di apalah kadang-kadang. Luar biasa. Saya harus belajar nih nanti ke Mas Andi nih. Kapan-kapan kalau diajak ngopi atau saya mampir ke rumah direpotin boleh lah ya Mas ya? Kita Reda kapan-kapan. Siap. Oh, Reda apa lagi? Semangat. Kalau Reda semangat saya. Mas, ada satu lagi nih pertanyaan. The best thing being a reporter. Kira-kira atau apa nih bisa di-share? Hal-hal yang best thing being a reporter. Menjadi pengalaman seorang reporter. To be yourself. To be yourself, betul. Ya, jadi reporter itu punya karakter masing-masing. Siap. Ya, kalau kita sebagai reporter ya udah kita memberitakan seperti apa karakter kita. Karena kan sebagai reporter kayak saya reporter TV, saya harus tampil di depan kamera, ya kan? Yang terkadang itu juga harus tampilnya siaran langsung. Siaran langsung itu sebetulnya gampang-gampang susah. Ini saya share sekalian ya buat teman-teman juga. Siap. Yang mungkin kapan-kapan punya minat menjadi reporter atau punya minat sebagai penulis atau punya minat sebagai jurnalis. Saya bolehlah. Yang pertama, to be yourself, dan reporter itu income-nya nggak besar. Gitu. Okay. Gitu. Ini karena saya hobi juga dari SMA, saya ngurusin mading, kemudian saya suka nulis, saya juga senang fotografi, saya senang edit video, karena memang saya pernah kursus multimedia producer, dan kalau kita di depan kamera tadi, balik yang tadi, kita harus ya kayak inilah, kita persiapan sebelumnya, paling nggak setengah jam sebelumnya. Terkadang kita diminta live itu mendadak, ya kan? Kayak kemarin kondisi COVID, contoh yang baru-baru ini gitu kan. Kondisi COVID di Jerman seperti apa, kita harus menjelaskan. Nah, ini kita harus mengetahui dulu kondisi di Jerman seperti apa, kita harus pelajari, kita harus mengetahui, merangkum informasi-informasi yang ada, dan kita harus sampaikan secara apa adanya, faktual gitu kan, dengan sebenar-benarnya. Nah, ya perbedaan waktu, ini kalau kita berbicara antara Jerman dan Indonesia, perbedaan waktu yang cukup signifikan, 5 jam saat ini. Bayangkan kalau kita diminta sebagai reporter untuk siaran langsung ketika di Indonesia siang hari, di sini masih subuh atau kadang tengah malam, bisa dibayangkan mata harus dikucek-kucek dulu. Challenging banget, Mas. Waduh. Seperti itu. Itu kalau live. Tapi kalau seandainya memang kita membuat berita yang biasa gitu kan. Jadi ada sistem berita TV itu sifatnya paket artinya bisa panjang. Ya. Berarti kalau panjang kita harus mengumpulkan berita itu ya bisa, kalau ada acara di suatu tempat misalnya 2 hari, ya kita 2 hari itu harus standby di situ. Kita harus tahu situasinya dari A sampai Z, dari hari pertama sampai terakhir, kemudian kita buat naskah, kemudian kita rekamkan, kemudian kita harus edit, setelah itu kita jadikan satu, baru kita kirim ke redaksi. Dan kadang-kadang berita kita pun nggak tayang. Gitu. Jadi memang iya, sedih. Pernah saya membuat pemberitaan tentang maraton. Sempat nggak tayang, bayangin. Maraton saya dari
dari start sampai finish saya ikuti. Luar biasa ya. Tapi memang baiknya memang kalau membuat reportase seperti ini kita harus connect antara contohnya saya dengan redaksi di pusat. Jadi kita memberikan ini ada berita seperti ini, apakah berkenan, apakah layak naik, tayang atau tidak, sehingga kita nggak sia-sia gitu kan. Betul. Seperti itu. Siap. Ya, jadi kita harus apa adanya seperti diri kita sendiri dalam apa sebagai jurnalis, sebagai karakter kita yaitu kita sampaikan, karena banyak jurnalis-jurnalis besar yang saat ini di Indonesia maupun yang sudah meninggal itu ya dia karakter dia sendiri, to be themselves dalam hal penyampaian, dalam hal imajinasinya, dalam hal opininya, dalam hal apa ya wawasannya mereka, penyampaian dari segi baik hal ya diskusi kewartawanan dan sebagainya seperti itu. Siap. Saya kira jangan dibungkus ya, diri kita nggak usah dibungkus dengan apa ya, biasa aja lah gitu loh. Toh sebagai jurnalis ya kita memang harus apa adanya menyampaikan hal-hal kebenaran yang faktual untuk masyarakat. Siap. Lihat sekarang banyak kan ada, kalau kita sering lihat talk show ada Kick Andy, ada Najwa Shihab, ada Kami Ilyas, itu jurnalis-jurnalis senior ya. Gitu. Siap. Nanti kita bikin juga Mas Andi Tinelung Show. Mantap bro. Habis ini siap-siap nerima banyak job nih Mas. Siap. Boleh. Siap. Kita masuk ke Q&A aja ya Mas. Soalnya tadi udah banyak nih yang coba nanya. Kita buka sekarang sesi tanya jawab. 3 penanya kita buka di termin pertama ini untuk penanya dari Zoom dulu yang tadi udah masuk. Ada Devi Anindita tanya bagaimana cara membedakan media kredibel dan media abal-abal. Karena bisa aja ya media kredibel juga dibayar dan bisa aja media yang baru yang dianggap abal-abal ini justru menyampaikan berita yang benar ke masyarakat. Gimana tuh Mas cara ngebedainnya? Oke, terima kasih Mbak siapa? Devi Anindita. Mbak Devi. Oke, iya. Media mainstream yang jelas itu di dalam Undang-Undang Pers tahun 99 tadi tertulis, saya lupa di pasal berapa. Jadi memang menyebutkan ada pasal tentang bahwa media pers itu atau satu perusahaan yang bergerak di bidang jurnalisme itu harus terdaftar di Kemenkumham, baik itu perusahaan maupun yayasan. Gitu ya. Nah, itu pertamanya dulu. Pertama, berarti kan kalau dia sudah terdaftar secara badan hukum, sudah kredibel. Kredibel dalam hal keabsahannya sebagai kantor berita atau badan media pers, badan media. Nah, kemudian jelas memang setiap kantor berita atau setiap perusahaan media pasti harus mempunyai manajemen keuangan. Kalau nggak ada itu nggak bisa jalan, ya kan? Betul. Kalau saat di era Orde Baru, memang setiap media diatur oleh Departemen Penerangan saat itu. Kalau sekarang enggak, karena sekarang itu tadi diatur oleh kode etik tadi. Kode etik tadi ya. Itu ada kode etiknya di situ. Nah, kalau masalah dibayar atau enggak dibayar, media-media yang terdaftar ini mereka mencari keuangannya berdasarkan iklan ini, baik itu iklan Google AdSense, TV, radio, ataupun online segala macam. Online ya. Jadi itu tadi yang kita harus cek adalah kredibilitas secara badan hukum dan memang kredibilitas yang selama ini kita ketahui. Kalau media online memang sekarang banyak sekali ya, itu sulit sekali memang untuk bisa kita telaah satu persatu. Tapi kita bisa ngecek di Kemenkumham, di saya nggak hafal websitenya, tapi itu bisa dicek. Dan kemudian juga kita bisa lihat di Google bagaimana mengetahui media-media online tadi yang kredibel dan enggak. Gitu. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan memuaskan jawabannya.
Mudah-mudahan Mas ya. Silakan bagi penanya teman-teman di Zoom, masih ada 2 kesempatan yang mau nanya. Silahkan tulis di kolom komentar atau boleh juga aktifkan fitur raise hand untuk bertanya langsung. Nanti kami bisa kasih kesempatan ngobrol atau bertanya langsung ke Mas Andi. Kalau enggak ada, berarti saya bisa langsung bacakan pertanyaan dari IG-nya ya. Di sini ada yang komen dari Petur. Oke, nanya nih Mas, dari segi meniti karir saat ini mana yang lebih menjanjikan? Sebagai reporter atau jurnalis, Mas? Menurut Mas Andi, gimana nih? Reporter dan jurnalis itu sama. Oh, sama ya? Kirain kalau jurnalis itu bukannya penulis berita gitu Enggak. atau? Jurnalis itu kan ininya, jurnalis itu secara keseluruhan. Oh, Apa namanya, apa sih istilahnya, titel lah, bukan titel, tapi profesi secara keseluruhan itu jurnalis. Iya, iya. Tapi terus ada bidang-bidangnya. Dia sebagai reporter, dia sebagai anchor, dia sebagai penulis kolom. Oh, oke. Secara keseluruhan profesinya adalah sebagai jurnalis. Jurnalis itu wartawan. Wartawan, iya. Ya, sebagai jurnalis itu wartawan, nanti kemudian dia ada bidang-bidangnya. Itu tadi. Iya. Oh, berarti mungkin maksudnya itu kali, maksudnya jadi antara yang di depan kamera mungkin reporter mungkin maksudnya si teman kita ini, atau yang jurnalis itu yang nulis berita itu gitu mungkin. Ya? Iya, mungkin lebih menjanjikan mana tuh Mas meniti karirnya gitu dari segi itu? Kalau itu sih tergantung ininya, tergantung di tempat dia bekerjanya, kan? Artinya kalau kita sebagai reporter, kita juga suatu saat bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kita bisa sebagai presenter di studio, jadi nggak harus kemana-mana. Kemudian kita bisa jadi suatu saat bisa jadi wakil pemret, pimpinan redaksi, bisa jadi pimpinan redaksi. Biasanya sebagai wartawan itu yang diimpi-impikan atau yang diangan-angankan itu bisa jadi pimpinan redaksi. Gitu. Atau bisa bekerja, reporter pun oke, enak juga. Ada juga reporter yang khusus untuk di istana presiden gitu. Jadi kan itu dipilih-pilih. Tapi memang ya pekerjaannya super sibuk lah kalau bekerja sebagai reporter di istana presiden. Jadi kalau penulis juga sama juga. Jadi ada juga yang jurnalis menulis, dia bisa menulis bisa bekerja juga nanti suatu saat di istana presiden atau bisa juga jadi pimpinan redaksi dan sebagainya. Nah, cuma enaknya kalau sebagai jurnalis tulis saat ini internet ada di mana-mana. Jadi pemberitaan tulis itu bisa lebih cepat daripada pemberitaan media mainstream. Media cetak ya, TV. Betul. Jadi kita di satu tempat kita tinggal nulis, tetap bisa dengan WA, kirim foto, chat, kita kirim, udah jadi. Tahu-tahu dalam waktu sekitar berapa menit sudah terpublish di websitenya atau di mana. Gitu. Kalau sebagai reporter kita harus bikin video dulu, kemudian kita edit dulu, setelah itu kita bikin naskahnya lagi kan, naskahnya lagi, baru kita kirim. Nah itu perlu waktu, agak lama dengan wartawannya. Itu berarti balik lagi ke ini ya, ke pilihannya masing-masing gitu. Betul. Kalau emang passionnya, lebih suka ngomong langsung atau bisa bikin video, mungkin ya bisa ke video gitu ya Mas ya. Atau memang suka hobinya nulis, langsung nulis aja. Gitu. Betul. Mudah-mudahan itu memuaskan. Pertanyaan berikutnya nih Mas, dari Tommy Prakasa. Wah, kayaknya namanya nggak asing nih. Di GP Talk kedua beliau aktif juga nih. Beliau tanya, Mas Andi, pertama kali kerja di KBRI itu gimana? KBRI Jerman, KBRI Indonesia di Jerman kali ya. Terus yang kedua, ada 2 pertanyaan beliau tanya. Yang kedua, benar nggak ya kalau di Jerman banyak membutuhkan tenaga kerja dari luar dan bidang apa saja yang dibutuhkan? Silahkan Mas Andi, monggo. Oke, Tommy ya? Ya, Mas Tommy. Oke, Mas Tommy, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, Mas Andi kerja di KBRI Jerman. Gimana? Gimana ya? Saya dulu kerja di KBRI di Berlin, mulainya tahun 2000. Iya, tahun 2000, kemudian saya mengundurkan diri tahun 2011. Jadi 11 tahun lah. 11 tahun. 11 tahun saya kerja di KBRI, di beberapa bidang.
Gimana bisa masuknya ya, dulu saya mahasiswa ya, saya suka bantu-bantu gitu, sampai akhirnya ditawari kerja, gitu, mau kerja enggak. Oke. Saya pernah kerja di bagian administrasi, saya pernah kerja di bagian protokol dan konsuler, ngurusin warga Indonesia yang misalnya warga Indonesia kesusahan, terus ada juga ngurusi warga Indonesia yang di penjara di Jerman, saya harus Waduh, datangi dulu juga. ekstrim juga ya. Kemudian ngurusi ada warga Indonesia yang kemalangan seperti meninggal dunia, gitu kan. Itu pelayanan terhadap warga Indonesia lah, perlindungan terhadap warga Indonesia dulu di protokol konsuler. Kemudian juga delegasi-delegasi Indonesia yang datang ke Jerman, Siap. macam-macam. Kemudian terakhir saya di rotasi di bidang penerangan sosial budaya. Jadi belakangan ya tuh ngurusin media, ngurusin budaya, kesenian, itulah ceritanya. Makanya saya terakhir cukup dekat dengan beberapa kawan di media karena memang saya di KBRI-nya di bagian penerangan Oke, sosial penerangan budaya. sosial budaya. Oke, Betul, I betul. see. Siap. Gitu. Terus pertanyaan Setelah kedua itu tadi, Mas? pertanyaan kedua tentang membutuhkan tenaga kerja di luar. Kerja dari luar ya. Iya. Pertama saya bukan, mohon maaf, saya bukan pegawai dinas ketenagakerjaan Jerman. Mas Tommy ya. Jadi ya enggaknya saya belum bisa pastikan. Takutnya saya salah nih ya. Karena memang bukan berai saya, bukan bidang saya soal itu. Tapi yang saya ketahui sedikit, memang Jerman menerima tenaga-tenaga ahli dari luar. Dulu waktu zaman saya masih baru-baru di sini, nggak baru juga sih, baru mulai kerja di KBRI lah. Jadi Jerman membuka peluang buat orang-orang yang ahli IT dari luar. Dan banyak juga dulu orang-orang India yang masuk ke sini sebagai tenaga ahli IT. Nah, kemudian juga saat ini beberapa bulan kemarin ini juga para imigran yang dari Suriah itu juga kan mereka bukan orang-orang terbelakang, mereka juga orang berpendidikan. Imigran-imigran itu mereka mempunyai keahlian, dan buat Jerman sendiri justru mereka sebetulnya diuntungkan juga karena dengan mereka bisa bekerja, ya mereka juga membayar pajak. Artinya Jerman mendapat suatu kas keuangan negara dari pendapatan pajak itu. Gitu. Kan mereka mereka juga ikut Ausbildung, seperti itulah. Jadi memang benar Jerman memerlukan beberapa tenaga ahli dari luar, tapi seberapa besar, kemudian bidangnya apa, mohon maaf saya dalam hal ini nggak bisa menjawab. Siap. Mas, ini satu pertanyaan lagi dari di IG. Nanti setelah itu kita lanjut lagi di pertanyaan di Zoom. Dari Teois. Nah, mungkin ke depan kayaknya bagusnya gitu nanti yang nanya sebutkan nama lengkap sama dari kota mana gitu ya kalau bisa. Jadi kita bisa keren. Lebih ini ya. Ini kita nggak tahu nih Teois dari mana, gitu. Nama lengkapnya siapa gitu, dari mana. Silakan ya. Pertanyaan begini Mas, budaya atau kebiasaan wartawan Jerman yang perlu dicontoh wartawan Indonesia itu apa kira-kira Mas? Budaya wartawan Jerman ini nggak gerombolan kalau ngeliput. Kalau dari sisi kepintaran sama ya, sisi etik jurnalistiknya sama, kurang lebih sama. Yang paling di Jerman itu rapi. Misalnya nih ada menteri atau ada pejabat lah. Kalau di Indonesia kan foto-foto pak. Jadi mewawancari orang itu serobotan gitu loh. Gitu. Nggak teratur gitu loh. Jadi kayak selak-selakan gitu kan. Masih nggak disiplinnya itu ya, betul. Ya, jadi masih berebutan seperti itu. Kalau di sini ya rapi. Jadi memang sebetulnya juga di Indonesia udah disusun tempat untuk media di sini gitu kan. Iya. Tapi itu perbandingannya sih kalau menurut saya yang di Indonesia harus sedikit diperbaiki untuk wartawan Indonesia. Jadi kita juga menghargai orang yang akan kita wawancarai, gitu kan. Jadi tidak asal
nyerobot, terus kita menyodorkan mikrofon ke depan mulutnya ramai-ramai gitu. Itu itu yang saya ambil pelajaran baik dari Jerman itu. Kalau dari sisi penulisan berita, dari sisi teknik gambar dan sebagainya, Indonesia nggak kalah. Oke, masih get lah ya Indonesia. Ya. Siap. Terima kasih. Nah, kita selanjutnya bacain lagi pertanyaan di sobat kita yang di Zoom. Ada penanya dari Mas Ilham M. Nah, kita masih nggak tahu nih. Ini udah namanya udah lengkap, iya. Tapi kotanya di mana kita belum tahu. Jadi kalau ada penanya berikutnya, mungkin disebutkan nama kotanya juga. Salam Mas Andi dan Mas Fembi. Waalaikumsalam. Selamat sore juga ya waktu Indonesia, atau selamat siang waktu Jerman. Terkadang, pertanyaan begini. Terkadang terdapat penulisan judul berita yang clickbait dan ambigu, yang sering melahirkan makna yang sebaliknya dari isi beritanya. Apakah hal tersebut dibolehkan atau itu sudah sesuai dengan kode etik pers? Monggo, ya. Mas Andi. Terima kasih Mas Ilham. Ini pertanyaannya bagus nih. Memang banyak teman-teman, kadang-kadang juga saya kalau menulis judul supaya membuat warga atau masyarakat itu tertarik. Betul. Ya. Nah, ini termasuk kode etik. Ini namanya suatu bukan keunikan tapi seni dalam penulisan suatu artikel. Seni wartawan dalam menuliskan suatu artikel untuk menarik orang membaca tulisan kita. Nah, makanya yang tadi saya bilang, kalau kita mau menyampaikan atau memforward sesuatu berita, kita cek dulu, check and recheck. Jangan kita hanya kita melihat judul, tapi kita nggak tahu isinya. Betul. Kan? Tapi judul itu biasanya selalu masih terkait dengan isi berita. Kalau judul tidak terkait dengan isi berita, itu salah. Nah, itu menyalahi kode etik dan menyalahi undang-undang pers. Itu namanya kita membuat hoax gitu. Ya. Gitu. Jadi memang judul itu bisa kita selimuti dalam tanda petik sedemikian cantik, tetapi masih terkait dengan isi berita. Gitu. Misalnya contoh ada berita misalnya seorang anak bermain dengan si bapaknya, tapi si bapaknya ini misalnya bermain olahraga, bermain pingpong lah atau apalah, terus bapaknya ini dikalahkan gitu oleh anaknya. Dalam judulnya seorang bocah atau seorang anak berani melawan bapaknya. Gitu. Nah, ini menarik kan? Oh, ngapain ini si anak gitu. Tapi memang benar terjadi interaksi antara anak ini dengan si bapak. Gitu. Ini dari sisi penulisan judul. Kira-kira seperti itu, Mas Ilham. Siap, Mas Ilham. Mudah-mudahan. Jadi masih ini tidak salah. Masih tidak salah ya. Oke. Satu lagi mungkin ini sebagai penutup kita, pertanyaan terakhir dari JD. Kita nggak tahu juga ini dari kota mana, Mbak atau Mas, mohon maaf. Apakah Mas Andi juga menghadapi deadline? Jika iya, bagaimana cara menghadapi deadline tersebut? Padahal banyak sekali yang mesti Mas Andi persiapkan. Misalnya untuk edit foto, edit videonya, terus buat naskah, dan lain-lain. Gimana caranya nih Mas Andi, triknya untuk bisa menghandle itu, menghadapi deadline seperti itu? Iya, pasti saya menghadapi deadline. Yang jelas, kalau seandainya saya diminta untuk memberitakan suatu hal yang menurut redaksi pusat itu penting bagi mereka, saya diberi deadline. Tetapi kalau saya yang menyampaikan berita kepada mereka bahwa ini ada suatu hal kejadian atau ada kegiatan di Jerman, nah itu nggak dikasih deadline. Jadi terserah kita kapan mau menyerahkan. Nah, ya memang kita yang harus bisa mengatur waktu kita, jangan kita yang diatur waktu itu ya intinya. Betul. Dalam hal pengeditan justru kita memerlukan waktu lebih banyak karena mengedit film itu mungkin teman-teman yang sudah pernah atau sering melakukan ini sudah tahu sendiri bagaimana, apalagi kalau sudah rendering film itu lama, ya renderingnya itu yang lumayan lama. Dan setelah itu saya juga harus menulis lagi kan seperti tadi saya bilang, sehingga waktu itu yang harus saya benar-benar manage lah.
Tapi jelas saya dikejar deadline. Iya, betul. Betul. Siap. Cara manage-nya ya itu tadi. Kadang-kadang saya sampai tengah malam masih ngedit, masih bikin naskah, mau nggak mau. Besok pagi-pagi udah on lagi, kerja lagi, ya seperti itu. Dedikasi tanpa batas Wajar lah lah. ya, udah wajar itu ya, udah biasa ya. Mahasiswa juga gitu kan, kalau mau ujian kan ada deadline. Waduh, siap ngumpulin tugas, apalagi ya udah mau besok ini sampai subuh kita kerja. Jadi udah biasa lah ya. Sama lah, Kira lebih sama seperti itu ya. Siap Mas. Oke lah Mas, kita udah mau masuk sesi penutup nih. Mungkin ada closing statement yang kira-kira mau Mas Andi sampaikan, tips-tipsnya tadi menjadi seorang wartawan profesional, terus bagaimana komunikasi jurnalistik yang baik, terus bagaimana stress management untuk menghadapi deadline. Kira-kira ada yang disampaikan Mas? Ya. Sekalian quotes dari Mas Andi juga nih, kita tunggu nih. Sekalian apa? Ada quotes yang quotes. Iya, karena kita biasa ini di setiap GIP Talk itu ada quotes yang disampaikan dari narasumber kita. Siap. Tipsnya adalah kalau kita ingin menjadi jurnalis atau wartawan, kita mengikuti tadi Undang-Undang Pers Indonesia, Undang-Undang Pers tahun 99, di situ semua tertera aturan-aturannya, kemudian juga mengikuti kode etik jurnalistik. Berdasarkan 2 pedoman ini, maka kita akan bisa menjadi wartawan atau jurnalis yang baik. Walaupun tentunya kita sebagai manusia biasa ada kekurangan-kekurangannya, tapi setidaknya kita punya pedoman. Nah, dengan pedoman itu, kita insya Allah pasti akan menjadi jurnalis yang baik. Dan intinya adalah kita menyampaikan hal yang faktual, keadaan yang sebenarnya, dan berimbang. Itu kuncinya. Jadi kita harus to be fair sebagai wartawan, dan kita harus independen lah ya. Ya, independen ya. Kita juga mendedikasikan diri kita secara penuh sebaiknya. Kalau memang kita nggak suka, ya udah lebih baik tidak usah menjadi jurnalis atau wartawan. Karena memang terkadang memang ada hal-hal yang menurut kita nggak sesuai gitu. Itu ada. Tapi kalau kita berprinsip kepada pedoman-pedoman tadi, maka kita terabas aja. Artinya kita nggak usah dengerin hal-hal itu. Yang penting kita punya pegangan, kita punya pedoman, kita punya aturan yang kita jalanin. Nah itu. Kalau untuk memanage masalah deadline tadi, yaitu kuncinya adalah diri kita sendiri yang bisa memanage waktu. Gitu. Kita semua pasti sibuk, baik sibuk kerja, sibuk kuliah, kadang-kadang sibuk jalan-jalan ya juga. Sibuk medsos juga ya Mas? Sibuk medsos pasti. Setiap hari pasti medsos. Bangun tidur medsos. Pasti. Benar Mas. Jadi ya pandai pintar-pintarnya kita lah. Siap. Kita kalau kita bisa mengatur waktu, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Siap gitu. Mas. Ya quotes-nya itu. Quotes-nya waktu itu adalah barang berharga. Ya. Jadi benar-benar pergunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan kita yang diatur waktu, tapi kita yang mengatur waktu. Karena ya hidup ini hanya sebentar ya, gitu loh. Kalau saya di Islam, mungkin teman-teman juga yang Islam sering baca ayat Al-Asr, jelas di situ kan, ya kan, demi waktu, demi masa, gitu. Kita semua merugi, ya, kecuali orang-orang yang bertakwa, saling berlomba-lomba dalam kebenaran, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam ketakwaan. Amin. Ya, jadi intinya itu aja, kita pergunakan waktu sebaik mungkin. Kalau menurut orang Eropa waktu adalah uang, tapi menurut menurut Islam waktu itu adalah barang berharga karena dikategorikan barang berharganya emas. Waktu itu adalah emas. Waktu adalah emas ya. Waktu adalah emas. Masya Allah. Ya, siap. Itu Fembi. Siap. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Siap. Mas, satu lagi nih Mas. Ya. Kan tadi dikasih kesempatan nih untuk Mas Andi buat pilih penanya terbaik nih Mas. Baik yang di Zoom tadi yang udah nanya atau yang di IG Live-nya. Kira-kira menurut Mas penanya terbaik tuh siapa Mas? Menurut saya penanya terbaik yang tadi. Yang sebelum terakhir siapa tadi ya? Yang menanyakan
Ilham apa JD? Yang tentang apa tuh, Mas? Pertanyaannya. Tentang jurnal apa tadi ya? Clickbait, penulisan deadline. Atau membedakan kredibel sama abal-abal. Atau ada deadline. Ini jadi saya baca aja. Saya nggak ingat soalnya. Ya. Yang kalau yang di Zoom itu ada pertanyaannya tentang membedakan kredibel media, membedakan media kredibel dan dari media mainstream atau media yang abal-abal. Itu. Terus yang kedua tentang clickbait yang sering ambigu juga, sering melahirkan makna yang berbeda, itu apakah saya ingat. Yang penulisan tadi, Penulisan judul. Yang penulisan judulnya tapi Oke, siap. Siap, betul. Ya, saya udah nangkap ya. Oke, jadi selamat buat Mas Siap. Selamat buat Mas Ilham M. Nanti kalau sudah bergabung kayaknya udah ada emailnya. Nanti akan dihubungi oleh admin kami dari mana. Terus hadiahnya juga akan dikontak langsung dari admin kami. Hadiahnya apa banyak loh, Mas. Hadiahnya itu, Mas, kalau dari yang di Indonesia voucher pulsa sebesar 100.000. Terus alhamdulillah sama ada paket dari pakaian muslim gitu, Mas. Pakaian muslim dari Shia Indonesia gitu. Sponsornya kuat nih ya. Insya Allah, Mas, kita kan mau berbagi inspirasi, berbagi manfaat. Yang penting kan itu, Mas. Kita nyampein pengalaman-pengalaman luar biasa dari narasumber-narasumber kita kayak gitu. Oke, kita sudah tiba di ujung waktu. Saya juga mau pamit, kami juga mau pamit ya, Mas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau misalnya kesalahan-kesalahan teknik di awal, kami juga mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya. Buat teman-teman atau buat sama-sama sobat pelajar dan sobat profesional yang belum sempat nonton acara ini juga bisa lihat di YouTube kami, di YouTube Germany Indonesia Profesional, atau lihat juga di IGTV GIP kayak gitu, di @main_GIP, atau juga nanti di fanpage Facebook kami kayak gitu. Mas Andi, mungkin ada YouTube yang mau dipromosikan akunnya Mas Andi? YouTube saya Andi Tinelung, itu aja. Andi Tinelung, double L. Siap. Oke deh. Jangan lupa IG buat saya teman-teman AND1TNI. AND1. Siap. AND1. Yap. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang senang atau misalnya jangan lupa like and subscribe akunnya Mas Andi. Like and subscribe juga, share akun kami. Iya, kayak gitu ya, Mas. Comments juga yang penting. Jangan lupa selamat berhari Minggu. Makasih banyak juga Mas Andi, ini udah mau digangguin hari Minggunya. Makasih banyak, mudah-mudahan jadi bermanfaat buat kita semua. Berkata saya Fembino Ferli undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.